Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Indri Astuti SPD, Guru BK di SMK Nusa Mandiri Ampel Gading, Kabupaten Pemalang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 3 periode 1 tahun 2023 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 2015 03 125 702. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Nusa Mandiri Ampel Gading. Berikut video praktik pembelajaran saya. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Bu Emi, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mau minta 30 menit. Ada yang saya ingin sampaikan, boleh tidak, Bu? Oh, boleh sekali. Silakan duduk, Koren. Kita mau di sini atau di sana? Sana saja ya, sekiranya ya. Iya, Bu. Silakan duduk. Silakan duduk, Loren. Iya, Bu. Oh, tumben sekali, ini udah jam pulang sekolah. Kenapa belum pulang? Sengaja saya, Bu. Saya mau ada yang mau diceritain, mau curhat. Ada masalah sama teman sekelas saya, Bu. Oh, begitu. Loren sekarang kelas 11 ya? Iya, Bu. Dulu BK-nya kelas 10 kan sama Bu Emi, sekarang sama Bu Eti ya kalau nggak salah ya? Iya, Bu. Gimana dengan BK yang sekarang? Ya, lumayan enak sih, Bu. Cuman lebih perhatian sama Bu Emi. Oh, begitu. Oh ya. Oh ya, tadi Floren mengatakan ada yang pengen Floren sampaikan sama Bu Emi. Boleh Bu Emi dengar cerita Floren? Ya, boleh, Bu. Jadi awalnya saya kan masuk sekolah, masuk SMK. Awalnya disambut baik sama teman-teman sekelas saya. Mungkin mereka melihat saya, wah gampang nih buat dimanfaatin. Nah, semakin lama, semakin berjalannya waktu UTS, lebih tepatnya waktu itu teman-teman sekelas saya kurang bisa di salah satu mapel, yaitu mapel bahasa Inggris. Pas UAS saya nggak mau ngasih jawabannya, Bu. Nah, mulai dari situ mereka mulai nggak suka sama saya, kayak dikatain dari belakang, wah sok-sokan rajin, anak emas, anak saya nganggur nih gitu. Dan dari situ, Bu, saya tahu kalau mereka nggak suka sama saya. Terus sejak kapan itu terjadi? Dari kelas 10 sih, Bu. Dari kelas 10 sebelum UAS? Iya, Bu, sebelum UAS. Dari kelas 10 sebelum UAS sampai sekarang? Iya, sampai sekarang, Bu, masih. Sampai sekarang teman-teman masih seperti itu? Masih, Bu. Nah, kira-kira yang mendasari Floren mengatakan teman-teman itu nggak suka sama saya, Bu. Saya dijauhi, Bu. Itu karena apa? Karena awalnya aja saya nggak mau ngasih jawaban sih, Bu. Dari itu aja. Karena tidak mau ngasih jawaban. Lalu mereka sikapnya jadi berubah sama Floren gitu berubah, ya. Bu. Langsung berubah, akhirnya jadi menjauhi Floren seperti itu. Terus apakah itu satu teman atau dua teman atau banyak teman yang bersikap seperti itu sama Floren? Awalnya satu teman sih, Bu. Terus karena dia makin nggak suka sama saya, dia ngajakin yang lain buat nggak suka sama saya, kayak mengumbar hal-hal yang bukan sesuai sama saya, yang bukan fakta, seperti karangan sendiri gitu sih, Bu. Terus karena dia merasa kemauannya tidak dituruti sama Floren, akhirnya dia mengarang cerita katanya Floren seperti ini, seperti itu, seperti itu. Iya, Bu. Terus Floren merasa terganggu dengan hal itu? Terganggu banget sih, Bu. Terganggu banget. Tadi Floren mengatakan berapa anak? Pertamanya satu. Awalnya satu. Terus bawa rombongan, Bu. Bawa rombongan untuk menjauhi Floren. Sama halnya juga, kasusnya sama karena tidak dikasih jawaban. Iya, Bu, sama. Sama seperti itu juga kasusnya, tidak dikasih jawaban, akhirnya yang tadinya satu nggak suka sama Floren, akhirnya jadi satu kelas. Benarkah seperti itu? Benar, Bu. Floren taunya dari mana? Kok satu kelas tidak suka sama Floren? Taunya dari mana? Kan katanya satu kelas nggak suka. Nah, Floren tahu ini dari mana? Awalnya temen yang nggak suka sama saya ini lagi cerita di dalam kelas.
Nah kebetulan saya lagi di luar kelas Bu, lagi ada kegiatan OSIS. Nah ada teman sebangku saya yang denger kalau anak yang nggak suka ini ngomongin saya yang enggak kayak, Floren kok sok-sokan pinter banget sih depan guru, sok-sokan cari muka biar dipandang makin pinter, makin berprestasi. Nah dari situ saya tahu gara-gara teman sebangku saya ini kasih tahu saya waktu udah pulang sekolah Bu. Jadi anak-anak yang nggak suka ini nggak denger gitu Bu. Anak-anak yang nggak suka ini nggak dengar, maksudnya bagaimana? Ya jadi ceritanya diem-diem sih Bu, jadi biar mereka nggak tahu kalau teman sebangku ini ngasih tahu ke saya Bu. Nanti kalau mereka tahu, mereka marah sama teman sebangku saya, makin nggak suka sama saya, sama teman sebangku saya, jadi ikut-ikutan kena Bu gitu. Begitu. Berarti boleh dikatakan tidak semua kelas, satu kelas, berarti ada yang masih Ada yang membela Floren. Cuman karena banyak yang nggak suka, akhirnya teman yang ngebela Floren ini jadi takut sama teman-temannya, takutnya kena imbas dari teman-temannya tadi, ikut dijauhi. Dengan begitu Floren merasa terganggu dengan hal ini? Terganggu sih Bu. Tentunya terganggu ya. Ya, Bu Emi bisa ngerasakan apa yang Floren rasa, dijauhi teman karena itu tadi tidak ngasih jawaban ya. Tidak ngasih jawaban pada saat UAS. Ya. Bu Emi mau tanya, Floren pernah ngajak teman-teman untuk belajar bareng? Pernah Bu. Ngasih kisi-kisi soal sebelum diujikan? Pernah Bu, malah saya yang tanya terus ke setiap guru mapel. Saya tanya Bu, ini kisi-kisinya apa, saya selalu kirim di grup, tapi mereka nggak mau baca. Nah aku langsung minta jawaban langsung, nggak mau belajar Bu. Oke, Floren sudah berusaha untuk memberikan kisi-kisinya, sudah berusaha untuk mengajak teman-teman untuk belajar kelompok juga. Udah Bu. Lalu tanggapan mereka bagaimana? Malahan saya enaknya sendiri Bu, udah diajarin, saya udah usaha meluangkan waktu buat ngajarin mereka, walaupun lagi sibuk sayanya, tapi mereka malah asik sendiri, ada yang jajan keluar, beli macam-macam, terus main HP, main game, terus malah ada yang gibah. Jadinya pada asik-asik sendiri, percuma Bu dikumpulin buat belajar bareng-bareng. Oke, Floren di sini sudah berusaha ya supaya teman-teman itu mau berusaha, mau belajar dengan hasil belajar dia sendiri. Cuman kata Floren tadi, percuma Bu, walaupun saya ngajak belajar juga mereka sibuk sendiri. Nah, Floren merasa apa yang Floren lakukan kepada teman-teman itu percuma. Percuma Bu. Boleh dikatakan teman-teman hanya ingin hasilnya saja. Iya Bu, nggak mau usaha. Nggak mau usaha, teman-teman nggak mau usaha. Oke. Terus, tapi Floren terganggu nggak dengan hal ini di kelas, terutama dalam hal mapel itu ketika KBM terganggu nggak? Terganggu sih Bu. Terganggunya misalnya kalau boleh Bu Emi tahu, misalnya seperti apa terganggunya? Misalnya waktu guru saya nunjuk saya buat maju, buat jawab pertanyaan dari gurunya, saya maju, tapi di belakang teman-teman saya ngetawain saya, ngomong, ih sok-sokan banget sih, sok-sokan bisa. Terus saya kan dengar Bu, mereka sengaja ngomongnya kencang biar saya dengar gitu Bu, biar jadinya minder gitu. Tapi walaupun teman-teman ngomong seperti sama Floren, untuk mematahkan semangat Floren tetap maju kan? Awalnya saya jadi takut sih Bu, gara-gara diomongin kayak gitu saya nggak mau lagi maju ke depan. Tapi saya pikir-pikir, ngapain ya saya dengar mereka ngomong, ya udah tetap aja jalanin seadanya Bu. Nah, tanpa kita sadari Floren melakukan langkah yang baik. Jadi kenapa Bu Emi bilang langkah baik? Satu, Floren tidak terpengaruh sama teman-temannya, walau teman-temannya Floren merasa dijauhi teman-temannya, terus guru menunjuk Floren untuk maju. Awalnya Floren kan merasa takut ya, tapi Floren melawan rasa takut Floren untuk tetap maju ya. Iya Bu. Tapi kalau Bu Emi boleh tahu, semenjak teman Floren seperti ini ada pengaruh nggak dengan prestasi belajarnya Floren? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya? Dulu kan Bu Emi masih ingat sekali,
Floren selalu peringkat pertama ya di kelas 10 ya, peringkat 1, peringkat 1. Ya, di kelas 11 ini apakah Floren masih bisa mempertahankan peringkatnya? Masih Bu, masih peringkat 1. Ya, masih bisa peringkat 1 ya. Jadi pun walaupun ada masalah seperti ini dengan teman Floren di kelas, Floren masih bisa mempertahankan peringkatnya ya Floren ya? Masih Bu. Masih bisa. Tapi Floren datang ke Bu Emi mengatakan kalau Floren terganggu. Seperti itu. Baik. Terus sikap Floren kalau di kelas itu bagaimana dengan teman-teman? Walaupun Floren tahu nih, teman-teman banyak yang nggak suka sama Floren. Terus sikap Floren tahu seperti itu bagaimana? Menyikapinya apa? Floren balas dengan kemarahan? Atau Floren bersikap biasa saja atau bagaimana? Ya, saya menyikapinya dengan cara kabur ke ruang OSIS sih Bu. Saya cari-cari anak OSIS karena saya nyamannya di situ Bu, nggak di ruang kelas. Jadi saya sering keluar tiap istirahat ke ruang OSIS. Oh, jadi ketika tidak ada istirahat, Floren lebih suka menghabiskan waktunya di ruang OSIS. Iya Bu. Seperti itu terus? Iya Bu. Sejak kapan? Ketika istirahat, Floren lebih suka menghabiskan ke ruang OSIS daripada di kelas. Semenjak habis UAS sih Bu. Semenjak habis UAS kelas 10. Kan UTS-nya saya masih mau ngasih jawabannya. Nah, tapi makin lama makin melonjak, mereka nggak mau belajar, saya merasa nggak suka kalau mereka nggak usaha. Nah, jadi waktu UAS saya nggak mau ngasih jawabannya, mereka langsung berubah kan. Jadi saya langsung mulai dari situ pindah sering ke ruang OSIS Bu. Jadi setiap kali Floren merasa tidak nyaman dengan teman kelasnya, Floren merasa langsung cari ke tempat OSIS, teman-teman di OSIS. Baik, kira-kira kalau seperti ini terus, ini kan Floren mengatakan tadi, saya kalau istirahat Bu lebih suka ke ruang OSIS daripada bersama teman-teman saya di kelas. Ini kan Floren lakukan semenjak dari kelas 10, semenjak UTS. UTS kan teman-teman masih mau ya ngasih jawaban, Floren masih mau ya ngasih jawaban. Nanti kalau lama-kelamaan Floren tetap bersikap seperti ini, ya teman-teman akan bersikap seperti ini terus sama Floren. Karena Floren juga dalam hal ini menghindar. Sudah tahu temannya, Floren merasa dijauhi teman, Floren sendiri malah menjauh ke ruang OSIS. Nanti kalau seperti ini, kira-kira selesai tidak masalahnya? Enggak Bu. Nah, iya, karena sama-sama menghindar ya. Iya Bu. Teman-teman menghindari Floren, sedangkan Floren lari ke ruang OSIS untuk menghindari teman-teman. Iya Bu. Nah, kalau seperti itu kan nggak selesai-selesai masalahnya. Iya Bu. Nah, kalau Bu Emi boleh menanyakan, kira-kira langkah apa sih ya selain kabur ke ruang OSIS ya? Tapi kan kalau ke ruang OSIS terus, nanti Floren selamanya bakal dilakukan seperti ini sama teman-teman, dijauhi terus sama teman-teman. Kira-kira apa ya, hal apa ya yang bisa Floren nyaman di kelas, teman-teman bersikap baik sama Floren itu kira-kira bagaimana ya? Dengan cara mengubah pandangan mereka sih Bu. Jadi beberapa anak satu-satu saya coba bujuk buat jangan percaya anak ini kalau mereka ngomong ini sebenarnya itu bukan fakta. Jadi saya membenarkan hal tersebut biar mereka percaya sama saya. Jadi mereka perlahan-perlahan satu-satu bisa main dekat sama saya lagi Bu. Terus dari upaya yang Floren lakukan sudah membuahkan hasil belum? Belum sepenuhnya sih Bu, masih dalam proses. Iya, masih belum membuahkan hasil ya. Oke, tadi bagus ya. Selama ini kan kalau Floren ada merasa dijauhi teman-teman, terus Floren pilihnya dengan cara menghindar, sedangkan teman-teman juga menghindari Floren, nanti saling menghindar malah tidak ketemu kan, tidak selesai-selesai masalahnya. Tapi dengan cara akhirnya Floren berpikir, oh saya deketi aja teman-teman yang sekiranya masih baik sama saya, masih menerima Floren, deketin, ngomong baik-baik supaya bisa merubah teman-teman yang lain. Tapi nyatanya itu belum sepenuhnya ya, semua butuh proses Floren. Selain itu apa lagi
bagus, itu tadi langkah yang bagus, sudah tepat. Terus selain itu apalagi? Kira-kira apalagi yang bisa membuat akrab lagi seperti dulu lagi, supaya tidak ada rasa sakit hati? Kira-kira apalagi ya? Tadi kan sudah mencoba mendekati teman yang sekiranya masih mau menerima Floren. Bagus ya, bagus upaya Floren untuk merubah teman-teman. Terus kira-kira apa lagi langkah yang akan Floren lakukan? Kalau anak-anak yang udah bener-bener nggak suka sama saya cuekin sih Bu. Saya anggap ya udah angin berlalu aja lah, saya tetap jalanin terus aja. Oke. Kalau bagus juga itu tadi, yang tidak yang benar-benar nggak suka sama Floren anggap ya sudah, biarkan seperti itu, biar waktu yang merubahnya kan, seperti itu ya. Cuman kan saya paham sekali kalau dalam satu kelas terus ada masalah, apalagi saling diam, itu kan rasanya tidak enak sekali ya. Tapi saya paham Floren di sini bisa mengendalikan sikap teman-teman Floren semua. Semoga dari kejadian ini Floren tidak mempengaruhi proses belajar Floren untuk meraih prestasi, untuk tetap menjadi peringkat pertama. Seperti itu, yaitu dengan cara satu tadi mengajak teman yang masih bisa diajak ngobrol. Yang kedua tadi kata Floren, ya udahlah, yang tidak benar-benar nggak suka ya udah saya anggap angin lalu, tidak dianggap. Iya, seperti itu. Mungkin dengan seperti itu Floren ketika ada istirahat atau jam kosong bisa di kelas dengan teman-temannya, menyapa teman-temannya, seperti itu. Iya Bu, bisa. Menyapa teman-temannya. Jadi jangan menghindar. Teman-teman di sini menghindari Floren sendiri menghindari teman-teman. Kalau seperti itu terus, maka permasalahan Floren tidak akan terpecahkan. Lain halnya dengan yang seperti Floren katakan tadi. Ketika teman-teman ada yang nggak suka, Floren deketi, yang bisa diajak ngobrol. Yang tidak suka ya sudah, langkah Floren sudah tepat, seperti itu. Tinggal nanti Floren harus bisa mempertahankan prestasi Floren supaya tidak terganggu dengan hal itu. Semoga masalah Floren dengan temannya cepat berlalu. Iya Bu. Seperti itu. Ada hal lain yang ingin Floren ceritakan sama Bu Emi? Ada Bu. Seperti apa? Waktu teman saya ngebela saya ini, teman yang nggak suka sama saya ini ngancem yang teman sebangku saya kalau makin ngebela saya, sama halnya nanti teman sebangkunya saya itu juga diperlakukan sama seperti saya kalau masih tetap ngebela saya terus Bu. Oke. Floren tahunya dari mana? Dia ngomong sendiri Bu, waktu saya lagi di luar kelas, waktu itu masih ada kegiatan. Nah, anak yang nggak suka ini istilahnya anak sekarang ngelabrak Bu. Iya. Ngelabrak teman sebangku saya waktu sendirian. Nanti ngancam kalau masih tetap membela saya, nanti teman sebangku saya bakal diperlakuin sama kayak saya Bu. Oh begitu. Yang ngomong seperti itu teman Floren sendiri yang ngebelain Floren tadi. Terus sikap Floren seperti apa terhadap teman yang bela Floren tadi? Kalau saya sih sebenarnya masih bingung ya Bu, tapi ya saya bilang aja ya udah biarin aja mereka mau ngapain, yang penting masih ada aku, kayak gitu Bu. Yang penting masih ada saya yang mau ngebela ya, walaupun nggak banyak ya. Jadi bisa Bu Emi patahkan ya, kalau pendapat Floren tadi teman-teman di kelas semuanya menjauhi saya, tapi ternyata masih ada teman yang masih membela Floren. Yang teman ini tadi ngomong kalau bela Floren bakalan diperlakukan sama seperti Floren, yaitu dijauhi teman-temannya. Terus saya harap Floren tidak terpengaruh, tidak terganggu dengan omongan teman-teman, ancaman teman-teman. Toh pada dasarnya Floren ini kan siswa berprestasi ya. Iya, Bu. Siswa berprestasi, bisa mandiri ya, bisa mengerjakan tugas sendiri. Semoga kejadian bersama teman di kelas tidak mengganggu Floren untuk meraih prestasi. Iya Bu. Kiranya Floren masih bisa bangkit nggak dari permasalahan ini?
masih bisa Bu. Masih bisa ya. Terus langkah Floren untuk membela teman Floren yang membela Floren itu tadi yang satu bagaimana? Misalnya Floren berterima kasih atas perhatiannya atau merasa belain saya terus ya, atau bagaimana tanggapan Floren ke teman yang membelain Floren ini tadi? Saya berterima kasih sih Bu, dari banyaknya yang ngebully saya masih ada satu yang mau sama saya. Nah jadi sebagai balasan timbal baliknya saya mau temenin dia terus biar dia dijauhin dari ancamannya teman yang gak suka sama saya gitu Bu. Nah itu langkah Floren sudah bagus ya. Floren sudah bisa mengambil langkah sendiri untuk memperlakukan teman yang masih baik sama Floren, dan Floren juga masih bisa bersikap baik terhadap teman yang nggak suka sama Floren ya. Di sini berarti Floren sudah bisa mengolah alih perasaan mana teman yang kiranya suka dengan Floren dan mana kiranya teman yang tidak suka dengan Floren ya. Floren harus bisa bersikap inilah, walaupun tidak suka, Floren bersikapnya biasa saja supaya mereka juga bersikap biasa sama Floren. Iya Bu. Begitu Floren? Iya Bu. Ada yang mau diutarakan lagi? Udah Bu, udah cukup. Sudah cukup. Oke. Dari konseling kita hari ini, kira-kira hikmah apa atau manfaat apa yang bisa Floren petik dari konseling kita hari ini? Ya biarin aja sih Bu, mereka mau ngomong apa, yang penting masih ada satu yang mau ngebela saya, mau menerima saya sih Bu. Tetap ya jalanin apa yang adanya aja Bu. Jalan apa adanya ya. Jadi jangan terpengaruh walaupun teman-teman merasa Floren merasa teman-teman itu menjauhi Floren karena yaitu tadi tidak dikasih jawaban ya. Sebaliknya Floren harus bisa mengambil sikap biasa-biasa saja. Iya Bu. Yang suka tetap Floren dukung, yang tidak suka ya biarkan saja. Begitu ya Floren ya. Iya Bu. Ada pertanyaan lagi sebelum Bu Emi akhiri? Tidak ada Bu, cukup. Sudah cukup ya? Sudah merasa lega? Sudah Bu. Sudah merasa terbantu dengan konseling kita hari ini? Udah Bu. Oke, Makasih Bu. terima kasih. Oke, kalau gitu konseling hari ini bisa kita tutup ya. Bisa Bu. Oke, terima kasih Floren atas kedatangannya menghampiri Bu Emi dengan menceritakan kasus Floren. Barangkali nanti ada kasus-kasus lain ya, Bu Emi dengan senang hati membantu Floren. Cerita saja dengan Bu Emi. Begitu ya Floren ya. Silahkan habis ini pulang karena juga sudah sore ya. Takutnya dicari orang tuanya karena anak-anak sudah pulang dari tadi. Begitu ya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Oke.